Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ngaji kajian manaqib babat Jepara Selendang Sutra Jawa tentang siapa kepala nahkoda kapal dagang Jepara. Membicarakan Keraton Kalinyamatan ataupun Kesultanan Mantingan bukan hanya membicarakan Ratu Kalinyamat dan Sunan Hadirin saja, karena sebuah kesultanan mempunyai punggawa, ada patih, ada panglima, ada dayang, ada prajurit, ada demang, ada rakyat, dan lain-lain yang sampai saat ini masih banyak keturunannya, harus kita ungkap juga kisahnya. Hanya saja karena Kesultanan Jepara runtuh, lalu para pengkhianat Jepara menjadi kuat, sehingga para keturunan Kesultanan Jepara lebih baik tidak membicarakan sebagai keturunan Kesultanan Jepara. Akan tetapi karena nama kisah para pejabat masih disimpan oleh Sultan Muda Merah Bubuk atau Mbah Sah bin Desa Kerso sebagai cucu keponakan Sunan Hadirin dan Ratu Kalinyamat, maka nama dan kisah serta para nasab keturunan Kesultanan Jepara sampai saat ini masih terjaga dengan baik dan sangat lengkap. Selain Jepara punya panglima perang angkatan darat bernama Sri Rekso Arum, makam Sentono Sukodono, juga punya panglima perang pantai bernama Dewi Santika, makam di dalam Polres Jepara, juga punya panglima perang angkatan laut bernama Surodipo, makam di dalam Lembaga Pemasyarakatan Jepara, juga punya kepala kapal dagang bernama Raden Waridin. Tahun 1527 Masehi, Ratu Retno Kencana menjadi Ratu Kalinyamatan Jepara dengan julukan Ratu Kalinyamat, menggantikan Valtehan. Tahun 1528 Masehi, Ratu Kalinyamat memanggil Syekh Siti Jenar, seorang wanita yang bernama asli Nur Hasnah, dari Cirebon ke Kalinyamatan Jepara menjadi guru ilmu kesaktian. Syekh Siti Jenar menyuruh mengantar bambu kuning dari Bali ke Jepara kepada Raden Waridin, putra pertama Sultan Cepu yang bernama Warok. Warok ini merupakan anak ke-8 dari Sultan Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Pada zaman Kesultanan Bintoro, hampir setiap daerah ada kesultanan yang dinamakan Kesultanan Bawahan, seperti Mataram Islam, Pajang, Jipang, Pati, Cepu. Bahkan di Jepara ada 2 keraton, yaitu Keraton Kalinyamatan dan Kesultanan Mantingan sebagai keraton bawahan Kesultanan Agung Bintoro, atau Bintoro sebagai Kesultanan Pusat. Bambu kuning dari Bali ke Jepara adalah dibuat untuk bangunan keraton dan rumah warga Jepara. Jadi, Keraton Kalinyamatan kaya bukan hanya berasal dari Kesultanan Bintoro, tapi juga berasal dari hasil dagang. Ratu Kalinyamat memberi 1 kapal khusus untuk Raden Waridin, dan Raden Waridin dijadikan sebagai kepala kapal dagang Kalinyamatan Jepara. Suatu hari, Waridin mengalami kecelakaan tersandung, lalu jatuh dan wafat. Waridin dimakamkan di Desa Jambu Barat, Melonggo, Jepara, dengan nama makam Waridin. Kapal Waridin selanjutnya tidak ada yang memakai dan akhirnya karam atau tenggelam di dermaga Jepara. Dermaga Jepara saat itu adalah antara Kaliwiso ke barat sampai laut, lalu antara Kabupaten Jepara ke selatan hingga Kali Kanal, lalu Kali Kanal ke barat hingga laut.
Karena pada tahun 1600-an dermaga Jepara diuruk oleh penjajah, maka sampai sekarang menjadi daratan pusat kota Jepara. Tapi sekitar abad 20-an, ketika ada renovasi pasar Jepara, kapal Waridin ditemukan di bekas dermaga Jepara, yaitu saat ini di sekitar pasar Jepara. Demikian sekilas tentang kisah Babat Jepara Sendang Sutra Jawa tentang nama nahkoda kapal dagang Jepara. Kita ketemu lagi dalam kisah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.